Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan presentasi mengenai potensi wilayah komoditas perekonomian di Kecamatan Cilongok. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri beserta teman-teman saya. Saya sendiri dari Jati Detentio, lalu ada Dika Amalia Graheni, ada Hafsatul Laila, Muhammad Syaidir Fikri, Rifki Novel Fadilah, serta Sinta Handayani sebagai operator. Next. Pertama-tama ada latar belakang yang akan dibacakan oleh Dika Amalia Graheni. Baik, pada latar belakang ini di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah yang dianugerahi potensi ekonomi yang berlimpah, memiliki luas 10.534,126 hektar atau 105,34 km persegi. Kecamatan Cilongok merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Banyumas dan memiliki potensi ekonomi yang beragam menurut Badan Pusat Statistik 2019. Pada bagian rumusan masalah, penelitian ini kami merumuskan masalah yang sebagian besar masih sering terjadi juga di daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu belum adanya pengelolaan komoditas yang baik terhadap potensi ekonomi desa di Kecamatan Cilongok. Lalu ada tujuan penelitian yang akan disampaikan oleh Hafsatul Laila. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan solusi kepada masyarakat agar pengelolaan komoditas potensi ekonomi menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan sektor perekonomian yang ada di Kecamatan Cilongok. Kondisi geografis Kecamatan Cilongok merupakan salah satu kecamatan terletak di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Kecamatan Cilongok terletak antara 7 derajat 26,27 lintang selatan sampai 7 derajat 48,25 lintang selatan dan antara 109 derajat 10,49,56 bujur timur sampai 109,19,00 bujur timur. Kecamatan Cilongok terbagi dalam 20 desa. Menurut topografinya, ketinggian rata-rata Kecamatan Cilongok dari permukaan laut adalah 225 mdpl. Ketinggian tempat di Kecamatan Cilongok berdasarkan profil melintang dari selatan ke utara yaitu sekitar antara 99 mdpl hingga 2012 mdpl. Lalu berdasarkan profil melintang dari barat ke timur. Ketinggian tempat di Kecamatan Cilongok berkisar antara 197 mdpl hingga 244 mdpl. Selanjutnya ada kondisi sosiokultural dan juga kondisi toponimi yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Syaidir Fikri. Terima kasih, Saudara JD. Kondisi sosiokultural etnik yang berkembang di wilayah Kecamatan Cilongok adalah kebudayaan Banyumas atau sering disebut juga dengan budaya Banyumasan. Budaya dan bahasa Banyumasan lebih akrab dijumpai di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Cilongok. Adapun kondisi toponimi desa di Kecamatan Cilongok dalam pendekatan geografi yang dapat dikaji menurut pola-pola keruangan Yunus, yaitu pola-pola keruangan yang ditinjau dari segi ekspresi keruangan. Metode penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung dan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui perantara dari sumber jurnal dan laporan tersedia. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan berbagai cara triangulasi, melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi langsung. Wawancara dilakukan dengan kepala desa, sekretaris desa, dan kawal pembangunan di 20 desa yang ada di Kecamatan Cilongok. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, kualitatif, dan konten analisis. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang akan dibacakan oleh Saudara Noval. Oke. Hasil dan pembahasan dari potensi ekonomi desa pada sektor pertanian di Kecamatan Cilongok, yaitu meliputi padi, gula, singkong atau ubi, hortikultura, jagung, kacang tanah, buah-buahan, dan kapulaga di berbagai desa. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari potensi ekonomi desa pada sektor UMKM atau industri kecil di Kecamatan Cilongok meliputi berbagai jenis industri seperti industri gula merah atau kelapa, kerajinan sapu, industri kayu, keripik pisang atau sale, kue kering, makanan ringan, industri batu bata, kerajinan bambu, dan sebagainya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Dika Amalia.
Kemudian ada potensi ekonomi desa pada sektor perdagangan di Kecamatan Cilongok. Sarana dan prasarana perdagangan di Kecamatan Cilongok meliputi pasar, toko atau kios atau warung, dan warung makan. Kecamatan Cilongok memiliki 7 pasar, 2.143 toko, kios atau warung, dan 159 warung makan, toko atau kios atau warung, dan tersebar di seluruh desa yang ada di Kecamatan Cilongok. Selanjutnya, potensi ekonomi desa pada sektor pariwisata di Kecamatan Cilongok. Berbagai objek wisata alam dan buatan tersebar di 11 desa yang ada di Kecamatan Cilongok. Desa-desa tersebut yaitu Desa Panusupan, Desa Cilongok, Desa Cipete, Desa Cikidang, Desa Pernasidi, Desa Langgongsari, Desa Panembangan, Desa Karangtengah, Desa Sambirata, Desa Gunung Lurah, dan juga Desa Sukawera. Selanjutnya, ada kesimpulan. Kecamatan Cilongok memiliki potensi ekonomi desa yang beragam. Potensi ekonomi tersebut meliputi sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM atau industri kecil, perdagangan, dan pariwisata. Potensi ekonomi desa di sektor pertanian dan peternakan tersebar di seluruh desa yang ada di Kecamatan Cilongok. Potensi ekonomi sektor perikanan hanya tersebar di Desa Jatisabah dan Kalisari. Usaha mikro, kecil atau menengah atau UMKM juga tersebar di seluruh desa di Kecamatan Cilongok, yang meliputi industri seperti industri gula merah atau kelapa, kerajinan sapu, industri kayu, keripik pisang atau sale, kue kering, makanan ringan, industri batu bata, kerajinan bambu, anyaman lidi, ampiang, aneka keripik, industri tahu atau tempe, kopi dan bawang kacang. Kecamatan Cilongok memiliki 7 pasar, 2.143 toko atau kios atau warung, dan 159 warung makan. Toko, kios atau warung, dan juga warung makan, serta berbagai objek wisata alam dan buatan tersebar di 11 desa yang ada di Kecamatan Cilongok. Dari berbagai potensi ekonomi yang beragam di Kecamatan Cilongok, masyarakat bisa memperluas dunia perdagangan hasil perkebunan ke daerah-daerah di sekitar Cilongok yang masih tidak memiliki pasar industri, dan juga memperjualbelikan hasil sektor UMKM ke desa-desa yang masih termasuk ke dalam kategori industri dan perekonomian rendah. Next. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyebutan kalimat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.